Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Hamzah Zahro dari MP 2018A, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amrul Muhammad. Yuk, langsung aja kita mulai. Selamat menonton. Seperti yang terlihat dalam layar, secara garis besar, pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusianya, yaitu melalui peningkatan knowledge, skill, attitude, dan juga behavior di suatu organisasi melalui pendidikan dan juga pelatihan. Secara umum, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ialah untuk memperbaiki efektivitas kegiatan, yang mana karena adanya perbedaan dengan objek pengembangan, maka akan berbeda pula proses dan metode pelaksanaannya. Untuk pengembangan pengetahuan yang merupakan proses pengembangan intelektual dapat dilakukan dengan cara sekolah, kuliah, dan program pengajaran lainnya. Untuk pengembangan sikap atau emosional dapat dilakukan dengan dinamika kejiwaan, misalnya metode permainan, sensitive training, role player, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengembangan keterampilan dengan cara latihan atau praktek, contohnya magang dan pelatihan lainnya. Selanjutnya, terdapat 6 proses pengembangan karyawan. Yang pertama, penentuan kebutuhan, kedua, penentuan sasaran, ketiga, penetapan isi program, keempat, identifikasi prinsip-prinsip belajar, kelima, pelaksanaan program, dan yang terakhir, penilaian. Pemberdayaan SDM. Seperti yang terlihat dalam layar, secara singkat, pemberdayaan SDM yaitu usaha suatu organisasi dalam mengoptimalkan peran-peran SDM dengan memanfaatkan power-power yang dimilikinya melalui perubahan dan pengembangan yang dilakukannya untuk meningkatkan kinerja SDM tersebut. Terdapat 8 aspek dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, kemampuan pegawai. Kedua, penempatan pegawai yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jabatan. Yang ketiga, kewenangan yang jelas. Keempat, tanggung jawab pegawai yang jelas. Kelima, kepercayaan terhadap pegawai yang bersangkutan. Keenam, dukungan terhadap pegawai yang bersangkutan. Ketujuh, kepemimpinan. Dan yang terakhir, motivasi. Secara umum, pengembangan kompetensi SDM dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi umum dan kompetensi khusus. Pada kompetensi umum, semua SDM bisa mendapatkan pengembangan kompetensi yang sama, walaupun mereka berbeda divisi atau substansi keahliannya. Sedangkan pada kompetensi khusus, hanya SDM yang memiliki latar belakang atau substansi keahlian tertentulah yang dapat mengikuti program yang dirancang oleh organisasi tersebut. Artinya, tidak semua sumber daya manusia bisa mendapatkan pengembangan yang sama. Nah, dari sinilah akhirnya terbentuk kompetensi-kompetensi lainnya yang ada di dalam layar. Terdapat 2 cara dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan peran, dan yang kedua, membentuk kelompok. Dalam cara memberikan peran, manajer dapat memberikan karyawan kewenangan atau tanggung jawab yang harus diembannya, ataupun kompetensi pada SDM tersebut. Tujuannya, untuk mendorong agar sumber daya manusia tersebut memiliki kredibilitas dalam unit kerja organisasi maupun lembaga. Sedangkan pada cara pembentukan kelompok, ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu storming, artinya menghimpun pendapat dari beberapa anggota kelompok dan merumuskannya bersama-sama. Yang kedua, pembentukan diri, artinya saling mengenali satu sama lain dan mempelajari peran mereka dalam kelompok. Yang ketiga, norming, artinya menentukan norma atau aturan-aturan yang ditetapkan. Yang keempat, performing, yaitu menampilkan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, cukup sekian pemaparan materi hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.